Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi adalah pengaturan organisme ke dalam kelompok taksonomi yang dikenal sebagai taksa atas dasar persamaan ataupun hubungan. Sistem klasifikasi ini dikembangkan oleh ahli botani yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1700-an. Metode Linnaeus juga dikenal sebagai taksonomi Linnean, menciptakan hierarki atau tingkatan pengelompokan yang disebut dengan taksa, serta nomenklatur binomial yang memberikan nama ilmiah buah kata untuk setiap spesies hewan. Metode pemberian nama ilmiah untuk hewan ini biasanya berakar dari bahasa Latin dengan menggabungkan genus dan spesies. Pada video kita kali ini akan membahas mengenai klasifikasi invertebrata. Ketika Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasinya, hanya ada dua kelompok dari makhluk hidup saat itu, yaitu tumbuhan dan hewan yang pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan mikroskop menyebabkan ditemukannya berbagai organisme baru serta identifikasi perbedaan pada tingkat seluler. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup juga turut berkembang. Dan saat ini, sistem klasifikasi mencakup 6 kingdom, yaitu tumbuhan, hewan, protista, jamur, archaebacteria, dan eubacteria. Bakteri adalah organisme yang bersel tunggal dengan sel bertipe prokariot. Demikian juga dengan archaea, adalah organisme uniseluler atau bersel tunggal, namun dia sering atau kebanyakan ditemukan pada lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Sedangkan protista, jamur, hewan, dan tumbuhan ini adalah organisme dengan tipe sel eukariotik. Protista ini umumnya uniseluler, meskipun demikian juga ada beberapa protista yang multiseluler. Nah, beberapa protista ini ada yang bersifat mirip dengan tumbuhan, ada yang bersifat mirip dengan hewan, dan ada yang bersifat mirip dengan jamur. Jamur adalah organisme multiseluler yang memiliki dinding sel mengandung kitin. Dia hidup dengan cara menyerap bahan organik dari inangnya atau dari bahan organik yang telah mati. Sedangkan hewan adalah organisme multiseluler yang umumnya dia mencerna makanan, bersifat heterotrof dan mencerna makanan. Sedangkan tumbuhan ini adalah organisme multiseluler yang autotrofik atau mengolah makanannya sendiri
dan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dalam studi taksonomi, tingkatan kingdom atau kerajaan berada di bawah domain. Semua kehidupan dapat dipecah menjadi klasifikasi tingkat yang lebih rendah seperti kerajaan, filum, maupun spesies ataupun subspesies atau mungkin kultivar dan strain. Filum adalah tingkatan taksonomi yang menempati urutan ketiga dalam hierarki klasifikasi. Di atasnya itu ada kerajaan dan paling atas itu adalah domain. Organisme dalam suatu filum memiliki sekumpulan karakteristik yang membedakannya dari organisme di dalam filum yang lain. Jika melihat keberadaan tulang belakangnya, ilmuwan mengelompokkan semua hewan dalam dua filum, yaitu filum invertebrata dan vertebrata. Dari sekitar 35 filum, hanya ada satu filum yang merupakan hewan vertebrata, yaitu dari filum Chordata. Meskipun demikian, tidak semua Chordata merupakan vertebrata. Filum Chordata dibagi menjadi 3 subfilum, yaitu Urochordata, Cephalochordata, dan dari ketiga subfilum ini, hanya vertebrata lah yang merupakan hewan bertulang belakang. Sementara dua filum yang lain dari Chordata, dua subfilum yang lain dari Chordata itu adalah invertebrata. Pengelompokan invertebrata di dalam setiap filum didasarkan pada hubungan dan karakteristik mereka satu sama lain. Di dalam setiap filum, organisme memiliki ciri-ciri tertentu dan tingkat organisasi struktural tertentu. Beberapa filum utama dari invertebrata. Yang pertama adalah Porifera. Porifera merupakan hewan laut yang lebih dikenal sebagai spons dan ditemukan di setiap lautan di bumi. Ciri utamanya adalah multiseluler, sel terspesialisasi tetapi tidak memiliki jaringan. Asimetri, sistem pencernaan tidak sempurna. Kedua adalah filum Cnidaria. Sebagian besar merupakan hewan laut yang mencakup lebih dari 11.000 jenis. Ciri utamanya adalah simetri radial, jaringan sejati, sistem pencernaan yang tidak lengkap. Contohnya adalah karang, ubur-ubur, serta anemon. Filum ketiga dari invertebrata adalah Ctenophora. Ctenophora adalah hewan laut yang berenang bebas, transparan seperti jeli, bertubuh lunak, memiliki simetri biradial, kemudian memiliki pelat siliaris seperti sisir untuk bergerak. Mereka juga dikenal sebagai kenari laut atau
ataupun ubur-ubur sisir. Film keempat adalah Platyhelminthes. Biasanya berupa cacing parasit yang berbentuk pipih. Karena kekurangan sistem pernapasan atau peredaran darah, oksigen melewati tubuh mereka dalam proses yang dikenal sebagai difusi. Ciri lainnya adalah saverilisasi, simetri bilateral, mesoderm, sistem pencernaan yang lengkap. Contoh dari Platyhelminthes yang mungkin sangat populer itu adalah cacing pita. Film selanjutnya adalah nematoda. Biasanya disebut sebagai cacing gelang, tubuhnya tidak bersegmen. Bersama dengan cacing pipih, nematoda juga banyak berperan sebagai parasit. Ciri lainnya adalah memiliki pseudoxylom dan sistem pencernaan yang sudah lengkap. Contoh dari nematoda ini adalah cacing kremi. Film selanjutnya adalah Annelida. Lebih kompleks dari Platyhelminthes maupun nematoda. Cacing ini memiliki segmen-segmen yang jelas, kemudian tubuh yang simetri, memiliki sistem saraf, otak yang primitif, sistem pernapasan, serta organ indera. Contohnya termasuk di sini adalah cacing tanah dan lintah. Film selanjutnya adalah Mollusca, yaitu film yang sangat beragam yang mencakup kerang gurita cumi-cumi. Salah satu ciri khas dari Mollusca adalah adanya kaki berotot yang disebut dengan mantel yang dapat digunakan untuk bergerak. Banyak Mollusca memiliki kerangka luar yang padat terbuat dari kalsium karbonat. Eksoskeleton disekresikan oleh mantel. Ciri unik Mollusca lainnya adalah struktur makan khusus yang disebut dengan radula yang terletak di dalam mulut. Radula berisi gigi yang terbuat dari kitin yang digunakan untuk mengunyah ataupun mengikis makanan. Salah satu kelas Mollusca yang mencakup cumi-cumi dan gurita memiliki sistem saraf yang paling berkembang pesat dari semua invertebrata. Selanjutnya film Echinodermata, yaitu film yang dianggap sebagai film yang berkaitan paling dekat dengan chordata. Seperti chordata, Echinodermata memiliki jenis perkembangan embrio di mana lubang anus terbentuk sebelum lubang yang menjadi mulut. Ciri khas Echinodermata adalah permukaan yang berduri. Mereka memiliki kerangka internal yang terbuat dari duri kalsium yang terletak di bawah lapisan jaringan ektodermal pipih. Ciri menarik dari Echinodermata adalah simetri bilateral pada saat remaja, tapi kemudian saat dewasa menjadi simetri radial. Selain itu, Echinodermata memiliki sistem vaskuler yang memompa air, bukan memompa darah. Echinodermata termasuk di dalamnya adalah bintang laut serta bulu batu. Kesembilan adalah Arthropoda. Arthropoda adalah film yang sangat besar, yang terdiri dari 80% dari semua spesies yang hidup di bumi saat ini. Mereka termasuk contohnya adalah serangga, arachnid atau laba-laba, serta krustasea. Arthropoda memiliki tubuh tersegmentasi dengan sendi dan sistem peredaran darah terbuka dengan beberapa jantung. Beberapa spesies dalam film Arthropoda adalah hewan pertama yang meninggalkan lingkungan akuatik nenek moyang mereka dan menjelajahi daratan. Arthropoda memiliki kerangka luar yang keras yang terbuat dari karbohidrat kompleks yang disebut dengan
miskin, dan beberapa spesies memiliki insang untuk bertukar tes. Arthropoda juga memiliki sistem ekskresi dan sistem saraf dengan otak primitif. Contohnya adalah kalajengking, kupu-kupu, serta udang. Dan filum terakhir dari invertebrata ini adalah filum chordata. Spesies dari chordata diklasifikasikan menjadi 3 subfilum utama, yaitu vertebrata, urochordata, dan cephalochordata. Vertebrata adalah semua chordata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan 2 subfilum lainnya, yaitu urochordata dan subfilum cephalochordata, ini merupakan hewan tidak bertulang belakang atau disebut sebagai invertebrata. Anggota dari filum urochordata adalah tunicata atau penyemprot laut. Sebagian besar tunicata adalah hewan laut yang bersifat sesil atau menempel pada bebatuan di dalam lautan. Tunicata yang lain hidup sebagai plankton. Anggota subfilum cephalochordata adalah lancelet. Hanya ada sekitar 25 jenis dari lancelet. Mereka mendiami dasar laut yang airnya dangkal. Larva lancelet dapat berenang bebas. Organisme dewasa bisa berenang tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya terkubur di dalam pasir. Seperti tunicata, lancelet adalah filter feeder atau mendapatkan makanan dengan cara menyaring. Mereka mengambil air melalui mulut mereka dan mengeluarkannya melalui lubang yang disebut dengan arteriopori. Lancelet bereproduksi secara seksual dan memiliki jenis kelamin yang berbeda. Setelah mengikuti materi ini, silahkan Anda ikuti kuis yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.